Selamat pagi, Bu. Pagi. Baik, perkenalkan saya Nursiasa yang bertugas pada hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang nanti ya. Boleh sebutkan nama Ibu? Nama saya Megawati, Ibu Megawati. Baik. Ibu gimana kabarnya hari ini? Saya hari ini sedikit kesal sih, karena orang-orang pada nggak menghormati saya di sini. Padahal saya kan di sini presiden. Baik, Ibu merasa kesal. Nanti kita akan berbicara tentang perasaan Ibu hari ini ya. Oke, di sini sebenarnya nanti kita ada kontrak 3 pertemuan Ibu ya. Nah, yang pertama ada orientasi realita. Yang kedua ada kita berdiskusi nanti terkait kemampuan positif yang Ibu miliki dan juga nanti kita akan melatihnya. Lalu yang ketiga adalah penggunaan obat secara teratur. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan berbincang, nanti kita akan berbincang dan juga melakukan bagaimana itu orientasi realita, ya. Kita akan berbicara tentang hal itu. Untuk waktunya sekitar 10-15 menit ya, tempatnya di sini aja. Ibu bersedia? Boleh. Bisa. Tapi kamu dengerin saya sampai saya selesai ya. Iya, baik. Nanti saya akan mendengarkan Ibu sampai selesai. Kita akan berbincang juga nanti terkait perasaan Ibu ya. Tadi bilang kesal ya. Kita akan mulai sekarang, bisa? Iya boleh, tapi jangan lama-lama ya. Iya, baik Ibu. Oke. Baik, kita mulai ya. Gimana perasaan Ibu hari ini? Apa yang Ibu rasakan nih? Saya hari ini lagi kesel sih, karena sebenarnya saya itu punya tugas negara. Jadi saya itu harus bikin suatu misi. Tapi orang-orang di sini tuh pada kepo. Padahal kan itu misinya rahasia dan orang-orang nggak boleh tahu apa itu misinya. Baik Ibu, Ibu tadi sudah menceritakan perasaan Ibu ya hari ini. Sebenarnya Ibu itu bukanlah Ibu Megawati. Iya. Iya, jadi Ibu saat ini terkena gangguan yang membuat Ibu merasa jadi orang yang merasa punya peran besar. Hal ini disebut dengan waham kebesaran. Nah, di sini saya akan bantu Ibu supaya Ibu bisa membedakan antara kenyataan dan juga pikiran yang mungkin mengganggu. Jadi Ibu bukanlah Ibu Megawati. Tapi kan saya Ibu Megawati, saya presiden sekarang. Baik Ibu, kita akan berbicara ya mengenai masalah Ibu. Baik, kita akan belajar mengenai orientasi realita. Tadi nama Ibu siapa? Megawati. Ibu Megawati. Baik, ini sesuai dengan catatan saya. Nama Ibu sebenarnya adalah Ibu Dara. Coba Ibu baca di sini. Nama Ibu siapa? Dara. Dara. Betul ya. Jadi nama Ibu siapa? Dara. Dara. Nah, kalau Ibu kurang yakin, coba Ibu lihat gelang Ibu. Baca, namanya siapa? Dara juga. Dara. Jadi sebenarnya nama Ibu siapa? Jadi nama saya Dara. Iya, betul. Nama Ibu adalah Ibu Dara, bukan Ibu Megawati ya. Oke, baik. Ibu sekarang ingat sekarang tanggal berapa? Sekarang itu 18 Agustus 2003. 2003. Oke, baik. Ibu, sekarang itu tanggal 28 Mei 2025. Oke. Boleh Ibu sebutkan kembali sekarang tanggal berapa? 28 Mei 2025 ya? Ya, betul. Jadi sekarang adalah tanggal 28 Mei 2025. Setelah bulan Mei, Ibu ingat bulan apa? Agustus kan? Bukan Ibu. Nah, setelah bulan Mei ada bulan Juni. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oke, coba Ibu sebutin lagi setelah bulan Mei, bulan apa? Juni. Ya, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember ya. Ibu ingat? Ingat. Ingat ya. Coba setelah bulan Mei tadi bulan apa? Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya, baik. Sekarang tanggal berapa? 28 Mei 2025. Baik, betul ya. Ibu sudah hafal sekarang tanggal berapa. Oke. Selanjutnya Ibu tahu sekarang Ibu berada di mana?
Saya di Istana Presiden, itu kan banyak orang-orang tuh nungguin saya. Kita merapat soalnya, mau sidang. Oke, baik. Ibu, sebenarnya di sekitar sini hanya ada ibu dan juga saya. Di sini tidak ada orang yang sedang menunggu ibu. Ibu sekarang berada di Rumah Sakit Jiwa Soeharto Hirjan, di ruang perawatan Dahlia. Bukannya saya di Istana Presiden ini, di ruang tunggu. Bukan ibu, ibu sedang berada di rumah sakit jiwa ya. Ibu sedang melakukan perawatan gitu. Dan di sini hanya ada ibu dan juga saya. Ibu boleh sebutkan kembali ibu sedang ada di mana? Di ruang Dahlia, Mm-mm. Rumah Sakit Soeharto Hirjan. Oke, baik, bagus sekali ya ibu. Nah, selama di rumah sakit ini ada tidak kebutuhan yang ibu belum terpenuhi? Privasi, karena orang-orang di sini tuh pada kepo. Padahal kan saya lagi jalan misi rahasia yang orang-orang nggak boleh tahu. Saya jadinya kesel karena mereka pada kepo sama saya. Baik, ibu merasa nggak ada privasi ya. Kalau begitu, mau nggak kita jadwalkan waktu luang di sore hari? Mungkin kita bisa isi dengan menulis ataupun mendengarkan musik. Lama nggak waktunya? Enggak ibu, nanti kita akan atur mungkin 10-12 menit untuk ibu mempunyai privasi, untuk mempunyai waktu sendiri. Nggak deh, soalnya saya nggak suka nulis sama dengerin lagu. Saya mau ngegambar aja. Baik, mungkin bisa ibu nanti kita jadwalkan untuk menggambar ya. Oke, nanti kita setiap sore akan melakukan waktu buat ibu sendiri, yaitu ibu akan melakukan menggambar ya selama 10-15 menit. Nanti kita akan jadwalkan ya ibu di jadwal kegiatan harian. Tadi juga ibu bilang merasa kesal ya. Oke, baik, ibu merasa kesal. Di sini saya bisa mengajarkan nih biar ibu tidak merasakan kesal. Jadi mungkin kesalnya bisa mereda. Di sini teknik yang saya akan ajarkan yaitu teknik nafas dalam. Nanti saya akan contohkan. Nanti ibu bisa mengulangi lagi apa yang sudah saya contohkan ya. Jadi teknik nafas dalam seperti ini. Jadi ketika kita tarik nafas seperti biasa, lalu tahan 3 detik. 3 detik lalu hembuskan perlahan-lahan melalui mulut. Seperti ini ya ibu. Baik, seperti itu ibu. Boleh ibu contohkan kembali gimana cara melakukan teknik nafas dalam? Caranya tarik nafas dan 3 detik terus hembuskan begini. Kan? Baik, betul sekali ibu. Bagus ya. Oke, baik. Ibu sudah bisa melakukan teknik nafas dalam. Nah, ibu bisa melakukan teknik nafas dalam ini sampai ibu merasa jauh lebih tenang. Ya ibu, nanti kita bisa atur juga. Tadi ibu sudah bilang bahwa ibu akan melakukan kegiatan sore menggambar ya. Iya. Oke, baik. Nah, sebelum saya mengakhiri sesi ini, saya ingin bertanya bagaimana ibu keadaan perasaan ibu setelah ibu berbicara dengan saya. Sedikit lebih tenang, saya senang karena kamu nggak kepo sama urusan saya, sama apa yang lagi saya kerjain. Oke, baik. Nah, ibu ingat nggak tadi kegiatan apa yang akan kita lakukan dan juga teknik apa tadi yang sudah saya ajarkan kepada ibu? Jadi kita nanti akan menggambar, sama tadi itu latihan tarik nafas dalam. Nafas dalam ya. Ibu sudah ingat nama ibu siapa, tanggal di sini berapa, yang seharusnya hari ini tanggal berapa, dan juga tempat ibu berada ini sekarang di mana? Ibu sudah tahu? Boleh sebutkan kembali? Nama saya itu Dara katanya. Terus sekarang itu tanggal 28 Mei 2025. Sama sekarang itu ada di Rumah ruang sakit. Dahlia, rumah sakit. sakit Soeharto Hirjan ya. Ya, baik. Bagus sekali ibu. Betul ya, ibu bernama Ibu Dara. Bukan Ibu Megawati. Tanggal sekarang 28 Mei dan juga ibu sedang berada di ruang Dahlia di Rumah Sakit Soeharto Hirjan. Ya, Bu. Baik, ibu di sini saya punya kertas.
Nah, kertas ini akan kita pakai setiap pertemuan. Jadi nanti saya akan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah Ibu lakukan di hari itu, ya. Di sini tadi kita bisa tulis nih. Tadi kan kita bilang, tadi kita sudah kontrak bahwa setiap sore kita akan melakukan latihan apa? Menggambar. Ya, menggambar. Bisa tulis di sini. Menggambar. Ibu mau melakukan menggambarnya setiap sore jam berapa? Sore jam berapa? Jam 5 boleh ditulis di sini jam 5. Tadi juga ada teknik nafas dalam ya. Boleh Ibu mau lakukan ketika kapan? Jam berapa akan Ibu lakukan? 10 pagi bisa? Bisa? 10 pagi. Mau 1 kali saja? 2 kali deh boleh? Boleh 2 kali? Jam 3 sore. Jam 3 sore. Baik, ini jadwal kegiatan hariannya sudah diisi ya. Ada menggambar jam 5 sore dan juga latihan teknik nafas dalam jam 10 pagi dan juga jam 3 sore. Ini mau saya yang pegang atau Ibu yang pegang? Bisa aja deh, takut ketumpuk sama dokumen penting saya. Baik, ini saya yang pegang ya. Nanti kita akan ketemu lagi besok ya untuk mengevaluasi ini. Nah, untuk besok kontraknya kita akan melakukan diskusi terkait kemampuan positif yang Ibu miliki dan kita akan melatihnya ya. Dan kita akan melatihnya untuk waktunya besok. Besok pukul sama seperti ini jam 9 dan tempatnya di sini. Ibu bersedia? Ya, boleh. Baik, Ibu bersedia ya. Kita akan bertemu lagi besok untuk belajar teknik itu berdiskusi terkait kemampuan positif yang Ibu miliki. Oke, ada yang mau Ibu tanyakan sebelum saya pergi meninggalkan? Tapi kamu besok datang tepat waktu ya, soalnya saya sibuk. Baik Ibu, saya akan datang tepat waktu di sini ya, tempatnya jam 9. Baik. Oke, ada lagi yang mau ditanya Ibu? Enggak. Baik, jika seperti itu saya permisi dulu ya Ibu. Terima kasih banyak ya. Ya Ibu, sama-sama. Saya pamit dulu, permisi. Iya. Selamat pagi Bu Dara. Pagi, Mas. Baik, perkenalkan saya Nursiasa yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 7 sampai jam 2 siang. Ibu masih ingat saya? Masih? Yang kemarin kan yang suruh saya menggambar itu. Baik, betul. Ibu masih ingat saya ya, bagus sekali. Bagaimana Ibu perasaannya hari ini? Saya sedikit-sedikit sudah sadar sih kalau saya itu bukan Megawati. Tapi saya juga sering masih suka rasa sedih atau kesel karena masa sih saya bukan Megawati, kan saya Megawati. Baik. Baik Ibu, tidak apa-apa. Nanti kita akan berbincang-bincang ya tentang perasaan Ibu lebih lanjut. Nah, di sini sudah ada jadwal kegiatan harian yang kita kemarin sudah tulis ya. Di sini ada menggambar. Jam 5 sore Ibu sudah melakukan menggambar? Sudah kok. Oke, boleh ditulis secara mandiri atau dibantu? Kemarin sih ada teman saya tuh, teman tamat saya. Oh, dia menggambar juga ya. Berarti dibantu ya, sama-sama menggambar. Lalu tadi kemarin juga ada teknik nafas dalam, yaitu jam 10 pagi sampai jam 5 sore dan juga 5 sore. Sudah dilakukan? Sudah. Oke, boleh tulis secara mandiri atau dibantu? Mandiri. Mandiri, baik, ditulis ya. Oke, bagus. Ini sudah 2 nih yang mandiri, bagus sekali Bu Dara. Nanti bisa kita tambah lagi ya untuk kegiatan mandirinya. Oke, untuk sekarang kontrak yang sekarang sesuai dengan yang kemarin, perjanjian kemarin, kita akan melakukan diskusi terkait kemampuan positif yang Ibu miliki dan juga kita akan melatihnya untuk waktu yang diperlukan 10 sampai 15 menit. Tempatnya di sini saja. Oke, Ibu bersedia ya? Bersedia. Oke, baik, kita bisa mulai ya Ibu. Baik Ibu, di sini saya punya tabel untuk mengidentifikasi kemampuan positif Ibu. Nih, di tabel pertama ada tabel kemampuan positif yang dimiliki ya. Lalu tabel kedua di sini ada kegiatan yang bisa kita latih di rumah sakit. Yang bisa kita lakukan di sini maksudnya ya. Lalu di tabel ketiga itu ada kegiatan yang akan kita latih nanti hari ini ya. Nah, ini sesuai dengan apa yang mau Ibu lakukan, sesuai keinginan Ibu yang paling pengen dilakukan itu apa. Oke.
Oke, mungkin bisa ibu isi di sini, boleh dipegang nih pulpennya. Oke, kita isi di tabel pertama kemampuan positif yang ibu miliki. Oke, kemampuan positif yang ibu miliki di sini adalah biasanya ibu di rumah itu ngapain? Masak. Oke, masak. Ibu boleh tulis di sini memasak. Oke, bagus ya. Setelah itu biasanya ibu ngapain lagi nih di rumah? Terus selain memasak, yang ibu sukai, hal-hal positif apapun. Senggang sih, saya suka menggambar. Menggambar, ibu boleh tulis menggambar. Melukis ya, ibu suka melukis ya. Iya, suka kok. Lalu apalagi nih selain menggambar, memasak dan menggambar? Biasanya sih saya suka rapihin tempat tidur, Mas. Oke, merapikan tempat tidur. Baik, setelah itu apa lagi? Kalau misalkan saya nggak gambar, kalau lagi waktu senggang itu saya suka berkebun atau enggak olahraga. Oke, tulis aja nggak apa-apa di sini Bu. Berkebun lalu bawahnya olahraga. Oke, ini tabel yang pertama sudah ya, sudah penuh ya. Lalu kita lanjut ke tabel yang kedua, yaitu kegiatan yang kita bisa latih di rumah sakit ini. Nah, di sini kan ibu bilang memasak ya, tapi kan nggak bisa ya di sini memasak. Jadi kita belum bisa nulis di sini. Oke, coba nomor 2 selanjutnya ada menggambar. Menggambar bisa kan kita latih di sini? Bisa kok. Oke, coba tulis di sini menggambar. Oke, selanjutnya ada merapikan tempat tidur. Nah, ibu di sini merapikan tempat tidur juga kan? Iya, kok sendiri saya suka Sendiri rapihin mandiri. tempat tidur. Oke, tulis aja di sini merapikan tempat tidur. Nah, selanjutnya berkebun. Berkebun di sini belum bisa ya. Belum bisa. Jadi kita belum bisa masukkan ke tabel nomor 2. Lalu ada olahraga. Di sini bisa kan? Setiap Soalnya hari. suka senam Iya, suka pagi-pagi. senam kan? Tulis aja di sini olahraga. Nah, di tabel yang kedua sudah nih. Kita dapat kegiatan yang bisa kita latih di rumah sakit, ada menggambar, merapikan tempat tidur dan juga olahraga. Oke, kita lanjut ke tabel yang ketiga, yaitu ada kegiatan yang bisa kita latih, kegiatan yang akan kita latih hari ini sesuai dengan prioritas. Nah, di tabel yang kedua ini kira-kira apa dulu nih yang mau Ibu Dara lakukan? Menggambar. Menggambar. Oke, boleh tulis di sini menggambar. Selanjut menggambar, Ibu mau lakuin apa nanti? Rapihin tempat tidur. Rapikan tempat tidur, boleh. Selanjutnya apa? Olahraga nih terakhir. Oke, baik. Nah, di tabel ketiga ini sesuai dengan prioritas, Ibu akan melakukan menggambar, merapikan tempat tidur dan juga olahraga ya. Baik. Jadi sekarang karena di prioritasnya kita akan menggambar, kita sekarang akan melatih menggambar ya. Menggambar. Nah, di sini saya sudah bawa nih Bu alat-alat peralatan menggambarnya. Nah, di sini saya sudah punya gambar bunga. Nah, Bagus deh. iya, Ibu bisa lukis nih di sini. Saya juga punya pewarna. Oh, boleh saya lukis? Iya, Ibu, Mewarnai. boleh. Ibu boleh silakan menggambar. Ya, Warnanya apa aja kan terserah iya, saya. apa aja Ibu. Banyak banget. Iya, Ibu. Nggak apa-apa Ibu nih. Misalnya ini mau warna pink ya. Ini beda-beda warna boleh nggak? Kelopak bunganya. Tapi menurut saya kalau bunga lebih baik satu warna atau dua warna saja Ibu. Gimana? Menurut Ibu? Dua warna deh. Kayak boleh dua warna. Ini Ya, kelopaknya tadi kita sepakatnya dua warna ya, atau satu warna. Ibu mau warna apa? Bisa. tengahnya warna apa nurse biasanya? Tengahnya ibu maunya warna apa? Tapi Warna. biasanya sih untuk tengah itu ada putik ya, putik bunga. Biasanya itu warnanya agak-agak muda kayak krem atau orange. Ya, atau kuning. Nah, ibu bisa nih pilih ketiga Orange. warna ini. Orange aja. Ya, orange. Boleh?
baik. Sudah, kita lanjut nih. Ibu bisa lanjut ke batang, daun, dan juga potnya. Untuk batang, Ini bisa. boleh Ibu. Wah, bagus sekali Ibu mewarnainya. Ini dong. Rapi. Nah, sekarang daunnya warna hijau. tua. Ya, boleh hijau tua. Karena daun biasanya warna hijau ya. Iya. Memang hijau. Oke, dan juga potnya. Potnya aku mau warna ungu dong. Oh, boleh. Ini saya bantu ya. Ini warna ungu. Udah nurse. Baik, wah bagus sekali lukisannya. Oke, kita bisa lihat ya Ibu. Nah, Ibu, menurut saya kalau ini sih sudah bagus ya. Dua warna bunganya, kelopaknya. Lalu tengahnya juga sudah sesuai nih warna putihnya, warna orange. Batangnya juga sudah sesuai warna dengan batang pada umumnya itu coklat. Lalu daunnya juga sudah hijau. Dan juga potnya warna ungu. Kayak bagus nih Bu. Tapi menurut saya, saran saya untuk nanti kita latihan lagi, mungkin ini karena masih keluar garis ya. Nanti mungkin di latihan yang akan datang ya, nanti kan kita juga latih. Mungkin Ibu bisa nih nanti diusahain nggak keluar garis. Jadi mungkin lukisannya bisa lebih rapi. Nanti kan bisa dipajang di kamar Ibu kan? Iya, seperti itu ya Ibu. Nanti kita latihan lagi, tapi jangan keluar garis ya Ibu kalau bisa ya. Karena ini kan masih suka keluar garis nih. Oke, baik Ibu. Ini lukisannya mau Ibu pegang atau saya? Saya deh mau ditempel di kamar. Iya, boleh. Ya, Ibu tempel ya. Ini saya rapikan dulu ya alat-alatnya ya. Oke, kita ngobrol lagi ya Ibu. Oke, Ibu, sebelum saya selesaikan diskusi hari ini, gimana nih perasaan Ibu setelah berbincang-bincang dengan saya dan berbincang-bincang dengan saya? Saya senang sih, dan agak sedikit berada juga kesalnya. Oke, baik Ibu, sudah lumayan kesalnya tadi mereda ya. Lalu tadi kan juga sudah kita mengidentifikasi kemampuan positif yang Ibu miliki. Ibu bisa sebutkan ulang nggak gimana sih cara mengidentifikasi atau kemampuan positif yang Ibu miliki? Jadi pakai tabel, ada 3 tabel. Itu kegiatan yang saya suka lakuin di rumah itu apa aja ditulis. Terus kan kalau yang bisa di rumah tapi belum tentu bisa di rumah sakit, isi di tabel kedua. Ya, betul. Terus di tabel ketiga itu saya urutin kegiatan yang di rumah sakit yang mau saya lakuin dari yang paling pertama sampai terakhir. Oke, baik, betul ya Ibu. Ya, tadi betul langkah-langkahnya gimana cara mengidentifikasi kemampuan positif. Tadi ya tabel pertama itu kemampuan positif yang Ibu lakuin di rumah. Lalu yang kedua itu yang bisa dilakuin di rumah sakit. Dan yang ketiga itu yang mau Ibu latih dengan apa yang yang prioritasnya ya. Oke, baik, betul sekali Ibu. Nah, kita isi lagi ya jadwal kegiatan hariannya. Kira-kira nih Ibu mau ngelakuin ini lagi kapan? Untuk melatih kegiatan prioritasnya lagi kapan? Menggambar misalnya tadi ya. Mau kapan Ibu? Besok pagi deh. Pagi? Ya boleh pagi. Ini aku aja yang tulis. Ya Ibu boleh tulis. Jam 8 pagi ya. Ya, udah satu kali aja. Sekali aja deh. Oke, sekali aja nanti menggambar jam 8 pagi ya. Ini kertasnya mau saya yang pegang atau Ibu yang pegang? Mas aja, takut hilang saya. Oke, baik, saya lagi ya yang pegang ya Ibu. Oke, baik, ini saya yang pegang. Saya simpan ya. Baik, jadi nanti jangan lupa ya Ibu lakukan teknik menggambar jam 8 pagi. Nanti besok kita ketemu lagi untuk mengevaluasi nih kegiatan yang sudah Ibu lakukan tadi ya, yang melatih kegiatan positif ya. Oke, untuk kontrak yang akan datang kita akan melakukan patuh minum obat ya. Prinsip minum obat dengan baik dan benar ya, dan patuh minum obat ya. Untuk waktunya mungkin besok di sini lagi ya.
Waktunya itu jam 9. Tempatnya di sini lagi. Ibu bersedia? Bersedia kok. Oke, baik. Besok kita bersedia ya untuk ketemu lagi ya. Ya, sebelum saya pamit, apa ada yang mau Ibu tanyakan? Enggak, udah cukup kok. Sudah cukup ya untuk kegiatan kali ini. Oke, jika sudah cukup, saya pamit dulu ya Ibu. Nih, jangan lupa disimpan gambarnya. Makasih ya, Nak. Ya, saya pamit dulu ya Ibu. Ya. Ya, permisi. Ya.